Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan atau membuat media pembelajaran menggunakan KineMaster di Android. Oke, namun sebelum kita menggunakan KineMaster, hal yang perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama itu harus mempunyai salah satu syarat untuk membuat media pembelajaran di KineMaster. Apa saja syaratnya? Ya, kita lihat. Syarat pertama yaitu ibu-ibu harus mendownload di Google background untuk salah satu syarat memasukkan media pembelajaran di KineMaster. Entah mungkin yang seperti ini boleh juga, atau yang seperti ini boleh, tergantung minat ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian ya. Oke, kita lanjut di syarat kedua ya. Ini syarat pertama harus menggunakan background ya. Kalau tidak menggunakan background tidak akan jadi. Syarat yang kedua, ibu-ibu harus download green screen atau animasi agar ibu-ibu dipermudah untuk melakukan pembelajaran. Seperti apa green screen itu? Seperti ini ya, animasi yang membantu ibu, seakan-akan ibu yang menjelaskan, animasinya bergerak menjelaskan ya. Atau bisa juga green screen yang ini Bu, yang seperti ini. Ini green screen ini belum memiliki suara ya Bu ya, belum memiliki suara ya. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan green screen ini, ibu-ibu atau bapak-bapak silakan masuk ke YouTube, cari green screen animasi guru mengajar. Di situ akan ada pilihannya, nanti ibu sisa mendownload. Untuk mendownload green screen sendiri, ibu-ibu menggunakan aplikasi Snaptube ya ibu-ibu ya. Snaptube itu yang seperti ini ibu ya, Snaptube yang seperti ini. Kita keluarkan dulu. Oke, setelah memiliki dua persyaratan tadi, green screen dan background, ibu-ibu silakan masuk di aplikasi KineMaster. Oke, KineMaster ini adalah aplikasi yang harus di-download ya. Ini juga syarat utama dari selain dari background dan green screen. Ya, kita mulai cara tutorialnya mengajar menggunakan aplikasi KineMaster. Bisa di Android ya Bu ya. Oke, kita masuk pada aplikasi KineMaster. Ya, jika muncul seperti ini, ibu-ibu langsung memilih kolom paling atas, lanjut ke aplikasi seperti ini. Ya. Selanjutnya kita pilih plus yang ada di tengah. Nah, ibu-ibu menentukan kira-kira ruang yang ingin ibu-ibu gunakan ini seperti apa. Ada yang bentuk balok, kotak, dan sebagainya. Nah, untuk contoh kita pilih 16:9. 16:9 ya, yang pertama. Nah, akan muncul seperti ini. Ketika ibu-ibu sudah mendownload background tadi, misalnya di tempatnya di mana ya, tempat penyimpanan background tadi. Perlu ibu-ibu ketahui yang harus ibu-ibu lakukan itu adalah memilih background. Harus tahap 1 itu memilih background. Ya, seperti ini kita lihat dulu. Misalnya seperti ini ibu-ibu ya. Oke. Kemudian ketika muncul seperti ini ada pilihan bulatan bagian kanan atas semacam anak panah di lingkaran atau checklist ya. Kita tekan yang pojok kanan atas yang dilingkari ya, akan muncul seperti ini.
Nah, kalau sudah muncul seperti ini ibu-ibu, kita tekan gambar yang di bawah. Ya, akan muncul seperti ini. Ya, kita harus memilih. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus memperbesar terlebih dahulu backgroundnya atau papan tulis yang di depannya itu. Seperti apa caranya? Kita tekan yang pilihan di tengah Bu ya, di tengah paling atas bagian kanan paling atas bagian tengah, yang ini Bu ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita perbesar layar. Ibu perbesar layarnya menggunakan 2 jari juga boleh ya, seperti ini. Kira-kira sesuai dengan keinginan ibu, kira-kira layarnya seperti apa yang akan tampil atau papan tulisnya ya. Setelah seperti itu, ibu-ibu silakan lihat bagian kanan ada simbol sama dengan. Kita tekan yang itu ya, yang sama dengan ini ya Bu. Oke, setelah itu kita pilih lagi lingkaran yang di bagian kanan atas, yang ini. Oke, kemudian kita selanjutnya menekan lagi gambar yang di bawah ya. Fungsinya untuk apa? Kita perpanjang ya Bu ya, kita perpanjang durasinya supaya lebih panjang tampilannya, ya. Oke, seperti ini. Kira-kira seperti ini panjangnya, atau tergantung ibu, sesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita pilih lingkaran bagian kanan atas kembali, anggap saja itu kembali ya. Kita kembali lagi ya. Langkah selanjutnya adalah kita memilih lapisan ya. Lapisan ini kita tekan media paling atas ya. Saya sampaikan tadi bahwa yang syarat utama dalam menggunakan kain master itu harus mempunyai background dan animasi ya, animasi. Oke, seperti apa animasinya? Coba misalnya kita pilih yang ini misalnya. Oke. Ya, sebelum itu yang harus kita lakukan sebelum menyimpannya, ibu-ibu silakan memangkas ya, agar logo yang di bagian kiri atas itu hilang terlebih dahulu. Caranya cari pemangkasan ya, kita scroll di atas, cari pemangkasan, kemudian kita pangkas ya. Kita klik lingkaran pojok kanan atas ya, seperti ini. Kemudian tekan lagi gambar yang di layar ini. Kemudian kita pilih kunci kroma. Di sini ada tulisan kunci kroma ya ibu-ibu. Ya. Ya. Selanjutnya kita aktifkan. Akan muncul seperti ini ya. Backgroundnya akan hilang. Background si animasi ini akan hilang. Oke, kemudian kita tekan kembali atau tekan lingkaran kanan pojok atas ya, seperti itu. Kemudian kita tekan animasi, kita posisikan kira-kira posisi yang bagus di mana, entah di sini kah atau di sini, tergantung ibu-ibu ya. Ya, di sini saja lebih bagus ya. Kemudian kita pilih lagi lingkaran pojok kanan atas ya. Kita lihat durasinya, kita sesuaikan ya Bu ya, sesuaikan dengan panjang durasi animasi ya Bu ya. Panjang durasi animasi berarti kita harus tekan dulu backgroundnya di atas animasi ini. Kita tekan seperti ini, tekan lagi. Oke, akan muncul seperti ini. Kita perpanjang sesuai durasi animasi ya ibu-ibu. Kita perpanjang sesuai durasi animasi ya, sampai di sini. Oke,
Langkah selanjutnya, kita memilih audio. Oke, untuk audio ini ibu-ibu, sebelum kita memilih audio, alangkah baiknya kita mendownload musik untuk yang cocok untuk mengisi di sela-sela kita menerangkan atau menjelaskan. Seperti apa contohnya? Ya, seperti ini, kita masuk. Saya sudah mendownload salah satu musik yang judul musiknya itu Smile atau Piano Ukulele. Ya, coba kita tekan yang ini ya Bu ya. Seperti itu ya musiknya. Ya, jadi selanjutnya kalau kita memilih yang kita suka, misalnya musik yang saya perdengarkan tadi, berarti kita tekan yang plus, lingkar plus. Oke. Kemudian coba kita lagi menekan lingkar pojok kanan atas. Seperti itu. Untuk panjang musiknya itu jangan khawatir ibu-ibu. Ini tidak masalah kalau panjang ya, tidak masalah kalau panjang musiknya. Ya. Selanjutnya apa kira-kira proses yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kembali lagi. Kembali di pojok kanan atas ada lingkaran lagi. Ya. Kita menulis judul mata pembelajaran kita. Seperti apa contohnya? Ya, kita tekan lapisan. Ya. Di situ ada pilihan teks dengan simbol T. Ya. Kita tekan teks. Nah, akan muncul seperti ini. Ibu-ibu diharapkan menulis judul materi yang ingin ibu sampaikan atau yang ibu ajarkan. Misalnya A, menulis cerita fantasi. Menulis cerita. Oke, menulis cerita fantasi. Kemudian kita pilih, ada kolom bagian kanan atas, itu pilih. Ya, akan muncul seperti ini. Ibu-ibu perbesar ya. Bagaimana cara memperbesar? Di situ ada simbol seperti anak panah. Kita tekan itu, kemudian kita tarik. Ya, kita sesuaikan ya ibu-ibu ya. Kita sesuaikan. Ya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini ibu-ibu, jangan dulu banyak yang ditekan. Nah, kita lihat di bagian kanan ada pilihan animasi masuk. Ya, animasi masuk ini fungsinya untuk kira-kira pada saat muncul media pembelajaran kita ini atau judulnya ini maunya seperti apa. Ya, oke, kita berikan contoh. Misalnya kita klik animasi masuk. Ya. Di sini ada pilihannya, banyak pilihannya ya ibu-ibu ya. Misalnya kita pilih geser ke atas. Ya, seperti itu muncul. Atau geser ke kiri, atau geser ke kanan. Ya. Atau slideshow. Ya, kita pilih slideshow misalnya ya. Ya. Untuk memperlambat durasinya, di sini ada durasi yang paling bagian bawah. Kita scroll lagi di samping. Ini yang segini udah lambat ya Bu ya. Atau yang percepat begini, langsung begini. Kalau yang paling lambat 2. Oke, setelah kita memilih 2 untuk durasinya, kita kembali, kita tekan lingkar pojok kanan atas. Ya. Kita perhatikan pilihan di bawah yang warna kuning ibu-ibu, yang warna kuning ini. Ini durasi yang sangat pendek ketika kita ingin menampilkan judul materi. Jadi kita harus memperpanjangnya. Bagaimana caranya? Kita tekan yang warna kuning warna kuning ini ya ibu-ibu. Begini caranya. Oke. Kita perpanjang, kita sesuaikan dengan durasi animasi. Yang hijau. Ya. Harus sesuai ya ibu-ibu supaya pada saat ibu-ibu menerangkan
materi pembelajarannya itu akan tampil Bu, ya seperti ini. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mengisi suara. Bagaimana cara mengisi suara? Kita pilih semacam, ada pilihan paling bawah ini semacam mic atau tulisannya rec. Kita pilih ini, kemudian kita isi suara. Ya, bagaimana cara isi suaranya? Saya berikan contoh. Kita tekan mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menulis cerita fantasi. Namun sebelum itu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, silakan persiapkan alat tulisnya dan menyimak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Semoga hari ini bisa menjadi awal pertama adik-adik belajar menulis cerita fantasi. Ya, seperti itu Bu ya, pasti berhenti sampai di sini. Otomatis berhenti Bu ya. Nah, coba kita tinjau. Jadi ibu-ibu, karena di sini lebih besar suara musik daripada suara kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tekan pilihan paling bawah itu, paling bawah sekali, paling bawah ya Bu ya. Band sound atau yang warna hijau ini, kita tekan Bu ya. Kita tekan 2 kali. Ya, sampai muncul warna kuning seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk memperkecil band soundnya ini atau musiknya ini, kita pilih speaker yang paling atas Ibu ya, ada pilihan paling atas. Ya, di situ ada tulisan 100% band soundnya. Kita turunkan minimal 18 ya, 18%. Ya, seperti ini. Ibu-ibu turunkan 18% aja. Atau 17. Atau sesuaikan dengan keinginannya Ibu. Tapi lebih bagus suaranya itu lebih besar Ibu mengajar ketimbang suara soundnya. Oke, kita tekan 18 saja ya Bu ya. 18. Oke. Ya. Kita kembali lagi Bu ya. Kita kembali, ada pojok kanan atas lingkar, kita kembali. Ya, kita tarik lagi. Nah, kemudian coba kita tinjau. Bagaimana cara meninjaunya? Kita tekan lagi, ada di bagian kanan seperti play musik. Kita tekan yang ini Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menulis cerita fantasi. Namun sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, silakan persiapkan alat tulisnya dan menyimak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Semoga hari ini bisa menjadi awal pertama adik-adik belajar menulis cerita fantasi. Ya, seperti itu Bu ya, pasti berhenti sampai di sini. Otomatis. Oke. Karena tampilannya berhenti sampai di sini ibu-ibu, jadi kalau kita ingin membuat materi selanjutnya lagi, misalnya ini kan tadi judulnya ya, kemudian ingin memberikan lagi mata pelajaran atau materi, yang harus kita lakukan yang paling awal adalah kita masuk lagi di media. Ini ada tulisan di media bagian kanan.
ibu-ibu saya ingatkan kembali, syarat utama menggunakan media pembelajaran dalam KineMaster itu yang pertama adalah background, kedua itu animasi. Nah, kita masuk pada media lagi. Ya, media. Kita lihat lagi backgroundnya. Kalau saya media backgroundnya itu tersimpan di WhatsApp ya Bu ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih di lingkar paling pojok kanan atas seperti biasa ya. Langkah selanjutnya, sebelum kita memperpanjang durasi, kita tekan lagi yang paling bawah ini, kita memperbesar layarnya Bu ya, memperbesar layar ya, yang ini. Kalau sudah muncul kuning seperti ini, kita tekan yang pilihan bagian kanan atas, bagian kanan paling tengah ya. Kalau muncul animasi seperti ini berarti kita harus perpanjang dulu ya. Kita perpanjang dulu ya Bu ya. Kita harus perbesar. Gunakan 2 jari ya Ibu-ibu ya. Usap di layar, perbesar. Ya, seperti ini misalnya. Aduh. Ya, seperti ini. Setelah seperti ini, ibu-ibu tekan sama dengan ya, simbol sama dengan di bagian kanan. Seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini ibu-ibu, kita kembali lagi. Ada pilihan pojok kanan atas. Nah. Oke. Karena durasi kedua ini ada animasi, jadi kita tekan dulu animasi yang pertama ini, kita geser. Kita geser supaya tidak mengganggu ya. Ya. Coba kita mulai di sini. Untuk membuat animasi atau background selanjutnya, ibu-ibu posisikan ya, posisikan seperti ini. Ya, harus sampai di sini Bu ya. Jangan di sini, jangan. Harus sampai di sini dulu Bu. Ya. Kemudian kita pilih lapisan untuk animasinya. Ya. Setiap animasi itu ibu-ibu punya durasi yang berbeda, ada yang panjang dan ada yang singkat ya. Itu durasinya, ada yang panjang dan ada yang singkat. Kalau saya memilih yang panjang ya Ibu ya, yang panjang ketika menerangkan. Yang ini Bu. Oke, seperti ini dia panjang sekali durasinya. Jangan lupa ibu-ibu, backgroundnya harus diperpanjang durasinya sesuai dengan animasi. Ya, seperti ini. Kita perpanjang ya Bu ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, ibu-ibu tekan lagi animasi paling bawah, yang kedua. Seperti ini. Kalau sudah muncul kuning seperti ini Bu, waktunya kita memangkas. Kita pilih dulu, kita scroll ke atas, pilih pemangkasan untuk menghilangkan tulisan yang bagian kanan kiri atas ini atau simbolnya. Nah, setelah itu kita pilih kembali bagian pojok kanan atas. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, sebenarnya sama dengan yang cara pertama ya ibu-ibu ya. Kemudian kita tekan lagi animasinya yang di bawah. Nah, kita cari kunci chroma lagi Bu, sama dengan yang pertama tadi. Kita aktifkan. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Kita pilih kembali lagi Bu ya, kita pilih kembali pilihan pojok kanan atas. Jadi ibu-ibu kalau menggunakan KineMaster itu dibutuhkan kesabaran, karena ini agak berbelit-belit, tapi untuk hasilnya ini bagus ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita tekan lagi animasinya. Nah, posisikan kira-kira di mana tempat yang ibu mau menyimpan animasi ini. Seperti ini. Oke, animasi.
Nah, setelah ini ibu-ibu kembali lagi, ada pilihan pojok kanan atas. Nah, waktunya kita menulis pembelajaran. Tekan lapisan, di situ ada teks lagi. Intinya ibu-ibu, cara kedua ini sama dengan cara yang pertama. Asalkan ibu-ibu paham, kalau sudah paham cara pertama, otomatis paham juga dengan cara yang kedua. Oke, kita pilih teks. Nah, misalnya cerita fantasi adalah atau begini dulu, Bu. Yang misalnya 1, pengertian cerita fantasi. Pengertian cerita fantasi. Oke, kita pilih ya ibu-ibu ya, kita pilih. Nah. Oke ibu-ibu, kita buat subjudul terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Pengertian cerita fantasi. Oke, kita tekan lagi anak panah, kemudian kita geser. Kita posisikan di sini. Ya, untuk animasi masuknya kita tekan lagi, ada pilihan di kanan, animasi masuk. Misalnya seperti ini. Pengertian cerita fantasi. Atur lagi durasinya, Bu, sama seperti cara yang pertama. Misalnya bagian durasinya 2 ya. Seperti itu. Kita pilih kembali lagi, ada pilihan pojok kanan atas. Seperti itu. Nah, kita tekan lagi yang warna kuning di paling bawah ibu ya. Yang warna kuning. Usahakan durasinya sama dengan durasi animasi ya Bu ya. Usahakan sama dengan durasi animasi. Karena animasi ini sangat panjang, berbeda dengan durasi animasi sebelumnya. Oke, seperti ini. Nah, jika ibu-ibu menulis lagi materi, misalnya kita menulis lagi cerita fantasi, pengertian cerita fantasi. Nah, sebelum itu kita posisikan dulu seperti ini ya Bu ya, diposisikan durasinya di awal kedua. Nah, kita kembali lagi, ada simbol pojok kanan atas. Nah, misalnya kita ingin menjelaskan pengertian cerita fantasi, berarti kita tekan lapisan. Nah, di situ ada teks lagi seperti biasa lagi ya Bu ya. Ya, misalnya kita tulis pengertian cerita fantasi. Saya pause dulu ya Ibu ya. Oke Ibu, misalnya pengertiannya seperti ini. Cerita fantasi adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Nah, setelah pengertiannya ini ditulis, kita tekan pilih ya Bu ya. Oke, seperti ini. Nah, ibu-ibu kita lihat bersama. Misalnya ini kan pasti terlewati semua ya Bu ya. Terlalu kepanjangan, bagaimana caranya? Nah, kita tekan di bagian kanan ada pilihan semacam tombol-tombol. Kita tekan ya Ibu ya. Karena terlalu kepanjangan, jadi kita harus kita harus memberikan enter ya Bu ya, memberikan enter agar tidak melebihi papan layar. Bagaimana caranya? Kita tekan lagi, ada paling bawah ini Bu ya, di bagian tombol anak panah yang menuju ke kiri ya, seperti ini. Kemudian kita tekan lagi, cerita fantasi adalah salah satu genre. Oke, enter. Kemudian teks narasi yang memiliki kisah penuh imajinasi. Nah, di penuh imajinasi ini kita enter lagi Bu, kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita tinjau lagi, kita tekan pilih.
Nah, seperti ini Bu ya. Akan muncul seperti ini, tidak terpotong-terpotong lagi. Nah, kita sesuaikan aja. Sesuaikan seperti ini. Ya. Langkah selanjutnya kita pilih kembali atau kita tekan pilihan pojok kanan atas yang ada lingkaran. Nah, seperti itu. Ya, jangan lupa ibu-ibu ya. Di paling bawah ini ada yang warna kuning yang paling pendek ya ibu ya. Yang paling pendek ini yang sudah pengertian cerita fantasi. Jangan lupa diperpanjang Bu ya, diperpanjang sesuai dengan animasi lagi. Sesuai dengan animasi. Atau karena yang begini tertutup ya ibu-ibu ya, berarti pengertian cerita fantasinya itu atau yang pilihan kedua, coba kita lihat cerita fantasi adalah, nah ini kita perpendek ya ibu ya, kita perpendek awalan ya Bu ya, jangan akhiran. Kita pilih yang ini, kita perpendek sampai di sini ya, akan muncul seperti itu ibu ya, akan muncul seperti itu. Kita lihat dulu ujungnya Bu ya. Oke, sama dengan animasinya. Nah, jangan lupa ibu ya, posisinya harus disesuaikan ya, seperti ini harus disesuaikan ibu-ibu ya. Ini kita geser lagi atau kita kecilkan dulu ya, bisa aja kita kecilkan ibu ya, bisa dikecilkan seperti ini. Oke, kita kembali, kita tinjau ya seperti ini. Coba kita tinjau ibu-ibu ya. Jangan lupa posisikan awalannya Bu ya, tahap kedua seperti ini. Kemudian kita tekan bagian kanan atas, bagian kanan paling bawah yang ini Bu ya, untuk meninjau. Oke, karena ini belum ada suaranya, jadi ibu-ibu silakan isi suaranya ibu ya, dengan suara ibu sendiri. Caranya tekan rekaman. Oke, kita mulai. Oke, pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Oke, karena penjelasan kita hanya sampai di situ, berarti kita ubah ya Bu ya. Kita ubah yang warna kuning ini, kita ubah ya Bu ya. Bagaimana caranya? Coba kita tekan lagi. Saya tekan. Kita cukup mengubah bagian akhir aja Bu ya. Mengubah bagian akhir aja. Oke, saya ulang lagi ya Bu ya, pembahasannya itu panjangnya durasi tergantung dari animasi dan suara yang ibu isi. Suara yang ibu isi kita perpendek lagi. Kita akan perpendek. Oke, minimal seperti ini ya Bu ya. Nah, kita ulang pertinjau ya Bu ya. Kita ulang pertinjau dari awal.
Caranya kembali dulu seperti ini. Nah, coba kita tinjau. Ada pilihan bagian kanan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menulis cerita fantasi. Namun sebelum itu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, silakan persiapkan alat tulisnya dan menyimak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Oke, kira-kira seperti itu Ibu ya. Misalnya yang kedua. Oke, kedua kita ulang. Oke, pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah salah satu genre narasi yang memiliki kisah berimajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Oke, ini cara satu dan cara kedua ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya Ibu ingin menambahkan lagi materi-materi, cukup ikuti cara kedua ini ya Ibu ya. Cara yang kedua, ya seperti ini cara kedua. Cara kedua saya sudah sampaikan sebelumnya Ibu-Ibu ya. Ini hanya tutorial singkat aja. Jadi Ibu bisa ikuti. Untuk pengisian suara tadi barangkali saya banyak salah, tapi semoga saja Ibu-Ibu bisa paham dan bisa dipraktikkan langsung. Nah, kita masuk pada proses penyimpanan Ibu-Ibu ya. Proses penyimpanan kira-kira agar tersimpan di galeri atau media kita, bagaimana caranya? Oke, kita kembali saja Bu ya, kita kembali seperti ini. Baygon, nyamuk mati 5 detik. Kini Kalau dengan sudah menu muncul baru seperti ini, Zen Ibu, Garden. kita tekan Baygon lagi pilihan bagian kanan ada tulisan tag berjudul ya Ibu-Ibu ya. Itu materi yang kita bikin tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tekan kolom kedua bagian kanan. Nah, durasinya seperti ini ya Bu ya, usahakan di tengah. Ya, kemudian kita pilih ekspor, paling bawah ada pilihan ekspor. Nah, jika muncul seperti ini, kita tekan lewati. Nah, kita tunggu sampai yang merah ini tiba di ujung ya Bu ya, di penghujung mengekspor proyek. Saya pause dulu. Oke, sedikit lagi. Ini proses penyimpanan ya Ibu-Ibu ya. Nah, kita tekan close. Ini iklan. Jadi kalau sudah sampai seperti ini, kalau sudah tampilan seperti ini Ibu-Ibu, nah berarti ini sudah terekspor ya atau sudah tersimpan. Kita kembali saja Ibu-Ibu. Kita kembali. Nah, coba kita pilih, kita cari video atau media video kita. Aplikasi videonya kita mana ini? Ya, seperti ini. Otomatis sudah tersimpan ya Ibu-Ibu ya, sudah tersimpan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu-Ibu tinggal memberikan materi atau men-share ke siswa-siswanya materi yang sudah dibuat. Oke. Saya kira itu saja materi yang atau tutorial yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu kakak-kakak atau ibu-ibu bapak-bapak, jangan lupa subscribe channel SMK Bina Bersama agar kami bisa lebih semangat lagi membuat konten atau membuat media pembelajaran. Ibu-ibu juga bisa meninjau atau mempelajari apa yang menjadi media kami di channel SMK Bina Bersama. Oke, terima kasih.